Sampurasun, salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat waluya jati, manunggaling Pasundan Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya Arya Duta di Sawala TV Channel. Suasana sore, walaupun matahari sudah bersembunyi di ufuk baratnya, ini saya sedang menghadap ke barat. Nah, sana timur, utara, barat, selatan. Ini jalan raya dari utara menuju ke selatan. Lapangan bola, yaitu lapangan bola namanya Koromeong. Sebelah sana sudah masuk Desa Mander. Kalau yang saya hadiri di sini termasuknya Desa Panamping. Batas desanya adalah jalan raya, jadi nyebrang jalan sudah beda desa. Konten video kali ini cuma sebatas mengenang masa lalu di saat kita masih ABG. Sekitar tahun 90-an pasti pernah merasakan begitu pulang sekolah jam-jam segini, pasti kalau nggak nongkrong di lapangan pasti nongkrongnya di pinggir kali. Di lapangan walaupun tidak main bola, yang penting kumpul nonton orang main bola sepak. Ada juga yang main bola voli. Yang nongkrong di kali biasanya mancing ikan. Kadang-kadang juga cuman sebatas nonton orang lagi mancing. Kenapa bisa seperti itu waktu di zaman dulu? Di taman di zaman tahun 90-an. Karena di masa itu kita pulang sekolah itu siang. Biasanya jam setengah 2, jam 2 tuh udah sampai rumah. Itu pun yang agak jauh rumahnya, karena jadwal di sekolah tahun 90-an itu pulangnya paling lama jam 1.40, ada juga yang jam 1, ada juga yang jam 12.45, semua tergantung mata pelajaran terakhir, apakah ada yang banyak atau sedikit. Kalau zaman dulu kan seperti ini, seumpama bahasa Indonesia cuman 2 jam pelajaran. Biasanya yang eksak-eksak, matematika, fisika, biologi, kimia, biasanya 3 jam pelajaran. Makanya beda-beda. Enaknya lagi zaman dulu tuh, kita istirahat 2 kali di sekolah, nongkrong di kantin sambil menikmati hidangan kantin, ngobrol dengan teman-teman, bersenda gurau sampai bel masuk kembali. Gak ada zaman sekarang, zaman dulu orang kumpul cuek-cuekan nggak ada. Dulu kalau tujuannya kumpul di kantin, kadang-kadang kumpul di halaman musola, kadang-kadang kumpul di depan toilet, pasti ngobrol. Gak ada yang diem-diem. Sangat amat berbeda sekali dengan zaman sekarang. Zaman tahun 2024, di saat kumpul dengan teman-teman pun pasti diem-dieman. Matanya melototin layar HP.
Jari-jarinya sibuk mijitin layar HP. Pikirannya pun sibuk mikirin saya mau selfie di mana. Saya mau bikin status apa nih hari ini. Padahal teman-temannya ada di depan kita, ada di samping kita, malah dicuekin. Bukti nyata kan seperti itu. Zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Zaman dulu pulang sekolah siang-siang, yang siswa laki-laki bisa membantu, bisa bantuin pekerjaan bapaknya. Siswi yang wanita bisa bantuin pekerjaan ibunya. Beda dengan zaman sekarang. Pulang sekolah sudah sore. Begitu nyampe rumah, hampir mendekati maghrib. Pekerjaan rumah dari ibu kita pun sudah beres semua. Pekerjaan bapak kita pun sudah beres semua. Inilah awal mula asal muasalnya rasa dan perasaan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Mulai runtuh, mulai rusak, mulai hancur, mulai sirna, mulai musnah. Karena sudah tidak ada lagi ikatan batin. Sudah tidak ada lagi ikatan rasa dan perasaan. Mana seorang anak, mana seorang ibu, mana seorang bapak, bahkan mana seorang kakak, mana seorang adik. Zaman dulu, di saat selepas mandi makan sore, kita siap-siap ke musola, ke langgar alias ke tajuk untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Pasti di halaman musola pun kita ngobrol dengan teman-teman lagi sambil nungguin beduk maghrib. Setelah beres maghrib pun bahkan kita jarang pulang ke rumah. Justru kita lebih memilih nongkrong lagi di musola, di masjid, di langgar, di tajuk, ngobrol lagi dengan teman-teman sambil menunggu beduk isya. Inilah rasa dan perasaan hatinya seorang anak manusia yang berkumpul. Ada pasti, ada rasa. Saya tidak ketemu satu hari, pasti rasa itu muncul. Rasa kangen, rasa rindu, ingin ngobrol lagi dengan teman-teman. Beda dengan zaman sekarang. Adakah peristiwa tersebut kita saksikan di alam sekarang? Di zaman ini, saya yakin hampir sudah mulai musnah, sudah mulai sirna. Selepas isya, buku pun hanya dipegang-pegang oleh kita karena pikiran kita sudah lari ingin megang HP. Itulah zaman sekarang. Ngobrol dengan teman pun lewat chattingan WhatsApp. Bro, gimana kabarnya bro? Sehat. PR udah dikerjain belum? Belum. Ini nomor 2 apaan? Lewat WhatsApp.
Zaman dulu jika ada tugas, jika ada PR, pekerjaan rumah dari sekolah, pasti kumpul di salah satu teman kita. Belajar bersama, ngerjain PR bareng-bareng, kumpul satu meja, kadang-kadang di teras, tanpa meja, tanpa kursi, duduk bersila di teras rumah. Masih adakah gambaran-gambaran seperti ini di zaman sekarang? Saya jamin tidak akan ada. Kita pun tidak akan pernah menemukan peristiwa ini di rumah kita sendiri. Silakan lihat anak kita yang sudah sekolah seperti apa. Sangat jauh berbeda di saat kita sekolah dulu. Inilah saya sering bilang kesalahan kurikulum di sekolah-sekolah kita. Dulu di sekolah, begitu pulang kita masih bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita, dengan orang tua kita, saudara kita, tetangga-tetangga desa kita, tetangga kampung kita. Karena pulangnya masih siang. Coba bayangkan zaman sekarang jam 3 lebih, kadang-kadang ada yang jam 4 baru pulang. Tuh, lihatin anak sekolah pada lewat. Masih adakah kesempatan kita berkomunikasi dengan ibu kita, bapak kita, adik kita, kakak kita, tetangga kita, teman-teman kita? Gak ada. Saya jamin gak akan ada. Karena tubuhnya sudah mulai lelah, letih, lesu, lemah, capek, inginnya istirahat. Boro-boro mau ngobrol, boro-boro mau ngumpul. Begitu udah mandi beres, makan sore beres, sibuk bikin status di media sosial, sibuk selfie. Gak ada komunikasi, hilang, sirna, musnah, lenyap rasa dan perasaan kebersamaan. Kebersamaan sesama manusia pun sudah hilang, apalagi kebersamaan ke sesama makhluk. Saya jamin sudah hilang entah kemana. Kenapa saya bilang berani menyebut saya jamin? Karena saya menyaksikan sendiri, saya melihat sendiri peristiwa-peristiwa itu di zaman sekarang. Silakan, jika tidak percaya, saksikan sendiri. Jangan di kota besar lah. Kalau kota besar sudah pasti, sudah hilang dari dulu. Desa-desa kecil aja, kampung-kampung kecil. Silakan, cek dan recheck. Saksikan dengan mata kepala sendiri. Apakah benar kata-kata saya di video ini? Silakan. Oke? Kenapa saya tidak setuju dengan kurikulum zaman-zaman sekarang ini? Justru saya ingin kembali ke kurikulum zaman dulu. Orang-orang zaman dulu IQ-nya beda dengan orang-orang zaman sekarang. Saya jamin beda. Zaman dulu lulusan tahun 90-an yang dikejar bukan kepintaran, tetapi kecerdasan. Tapi zaman sekarang orang-orang mengejarnya kepintaran. Ingin pintar. Sesuatu yang tidak tahu pasti tinggal ketik di Google. Pasti ketemu jawaban. Tapi zaman dulu adakah orang yang ngetik Google? HP aja nggak ada. Tapi kok saya sering menyaksikan teman main waktu kecil saya, jebolan SD,
nggak dilanjut ke SMP. Dia ikut kerja dengan bapaknya di proyek bangunan. Begitu 7 tahun nggak ketemu, dia sudah jadi mandor. Hebat gak bro? Jebolan SD jadi mandor. Justru tukang-tukangnya dan kenek-keneknya di proyek bangunan itu ada yang lulusan SMP, ada yang lulusan SMA. Itulah uniknya kurikulum zaman dulu. Saya acungin jempol. Berkat kurikulum zaman dulu lah otak saya jadi seperti ini. Oke? Jangan lupa, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi bahwa Sawala TV Channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya tutup videonya. Sebelum saya tutup, saya ucapkan semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang Maha Segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya perahu kita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing untuk menjadi seorang anak manusia yang cerdas. Saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera. Salam Rahayu Ningrat Waluya Jati Manunggaling Pasundan Nusantara. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sampurasun.